Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat bertemu kembali ya. Tetap semangat belajarnya. Walaupun kita atau kalian belajarnya dari rumah. Oke, hari ini kita akan bertemu kembali di tema yang pertama, hidup rukun, subtema yang kedua. Tapi sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, jangan lupa ya, kegiatan rutin paginya tetap dilaksanakan. Membaca Asmaul Husna, hafalan surah pendeknya, dan jangan lupa sholat doanya ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Silakan anak-anak ibu semua perhatikan layar yang ada di depan kalian dan tadahkan tangannya. Mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan melihat video pembelajaran kita hari ini, Ibu harapkan anak-anak Ibu semua bisa menentukan kalimat ajakan pada teks. Dan yang kedua, setelah melihat video pembelajaran kita hari ini, anak-anak Ibu harap bisa mengidentifikasi percakapan yang berisi kalimat ajakan. Dan yang ketiga, bisa menyebutkan dan mengetahui pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila di tempat bermain. Adapun kandungan Al-Quran yang sesuai dengan materi kita pada hari ini adalah surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu mendapatkan rahmat. Sekarang kita masuk kepada materi yang pertama ya. Sekarang silahkan kalian simak baik-baik. Yang pertama kita akan belajar bahasa Indonesia dulu. Dalam subtema yang kedua, hidup rukun dengan teman. Materi bahasa Indonesianya adalah kalimat ajakan pada teks. Nah sekarang, kalimat ajakan adalah kalimat yang isinya mengajak atau meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Ciri kalimat ajakan biasanya disertai dengan kata ayo atau mari. Berikut ini adalah contoh kalimat ajakan dalam teks percakapan. Ini adalah pembicaraan atau percakapan antara Komang dan Maria. Sekarang kalian lihat baik-baik ya teksnya. Bisa dilihat di buku pena atau boleh kalian lihat di layar yang ada di depan kalian. Komang bicara, ayo kita bermain boneka, Mar. Lalu Maria menjawab, maaf Komang, aku tidak punya boneka. Ayo kita bermain bekel saja, kata Maria. Lalu Komang menjawab, ayo aku juga suka bermain bekel, namun aku tidak punya bekel. Maria menjawab, aku punya bekel Komang. Komang menjawab, baiklah, mari kita bermain bersama. Nah, di teks percakapan yang Ibu bacakan tadi atau yang sudah kalian baca juga di buku pena, di situ ada contoh kalimat ajakan. Kalau di layar yang kalian lihat, kalimat ajakannya Ibu beri tanda dengan yang bergaris bawah. Atau
Kalimat ajakan sesuai dengan cirinya tadi diawali dengan kata ayo atau mari. Nah, coba kalian perhatikan. Kalimat yang bergaris bawah, kalimatnya diawali dengan kata ayo. Nah, iya nggak teman-teman? Ayo kita bermain boneka, Mar. Itu kalimat ajakan yang pertama. Lalu kalimat ajakan yang kedua, ayo kita bermain bekel saja. Kalimat ajakan yang ketiga yang bergaris bawah, ayo aku juga suka bermain bekel. Nah, kalimat ajakan tadi kan artinya mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Berarti Komang mengajak Mar atau Maria untuk bermain boneka. Bagaimana teman-teman atau anak-anak ibu semua? Sudah paham dengan contoh kalimat ajakan yang ada di buku pena atau di layar yang kalian lihat? Nah, inilah contoh kalimat ajakan yang di dalam teks percakapan. Nah, sekarang kita sampai pada materi PKN. Materi PKN pada hari ini adalah pengamalan sila pertama dan sila yang kedua. Sekarang kita contoh pengamalan sila yang pertama dulu. Pengamalan sila pertama Pancasila di tempat bermain adalah yang pertama, pada saat bermain tidak lupa waktu beribadah. Atau ketika bermain kemudian tidak lupa waktu beribadah. Dan yang kedua, memberikan kesempatan kepada teman yang ingin beribadah. Itu contoh pengamalan sila yang pertama. Contoh pengamalan sila yang kedua Pancasila di tempat bermain adalah yang pertama, membantu teman yang mengalami kesulitan saat bermain atau membantu teman yang terjatuh ketika bermain. Intinya pada saat bermain kita kalau ada melihat teman yang terjatuh atau teman yang mengalami kesulitan, kita wajib membantu karena itu sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, sekarang kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kalimat ajakan adalah kalimat yang isinya mengajak atau meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Ciri kalimat ajakan disertai atau diawali dengan kata ayo atau mari. Nah, sedangkan untuk mata pelajaran PKN, pengamalan sila yang pertama di tempat bermain adalah tidak lupa waktu beribadah ketika bermain dan memberikan kesempatan kepada teman yang ingin beribadah. Sedangkan pengamalan sila yang kedua di tempat bermain adalah membantu dan menolong teman yang mengalami kesulitan pada saat bermain. Nah, demikian materi pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali besok hari. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.